desa, karena ini desa kita semua. Kaunglong desa antik anu unik, kaunglong desa antik nu menarik, rahayatna ala lajrih ku pangarti. Kaunglong gemah ripah loh Cinawi. Pemirsa, penggemar setia Kaum Luwuk Subang, pada kesempatan ini kami menyajikan apa yang ada di Desa Kaum Luwuk, baik kegiatan sosial, ekonomi, budaya. Dan kali ini saya berkunjung ke kelompok tani Palawija Maju Mandiri, ya, di mana kelompok tani ini bergerak di bidang palawija. Saat ini sedang melakukan penanaman mentimun. Alhamdulillah kelompok ini mendapatkan bantuan kemarin dari dana desa tahun 2022, dan sekarang telah direalisasikan, sudah melakukan penanaman mentimun ini. Mari kita temui salah satu pengurusnya, yaitu sebagai ketua kelompok Palawija Maju Mandiri ini. Bagaimana, kita tanya perkembangannya, proses dari awal penanaman sampai saat ini seperti apa. Ya, pemirsa, baik, kita sekarang sudah ketemu dengan ketua kelompok tani Palawija Maju Mandiri, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kelompok ini bergerak di bidang palawija, di mana saat ini sedang menanam mentimun, ya. Sebelumnya mari kita perkenalkan, ini alhamdulillah ketua BPD pengawas, ya, dari kegiatan yang dilakukan di Desa Kaum Luwuk. Dan kita sekarang berkunjung ke kelompok tani, dan ini adalah ketua dari kelompok tani Maju Mandiri. Alhamdulillah ini Pak RT hadir, dan ini juga anggota kelompok. Mari kita ngobrol-ngobrol sedikit, kita bertanya sedikit tentang sejarah kenapa beliau sebagai kelompok tani Palawija mengawali bantuan anggaran dari dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beliau mengambil penanaman mentimun. Baik, Pak Darya, ya, saya panggil Abah saja, ya. Biar jadi Mbah gitu dah. Tong hayang ngaku budak ngora gitu dah gitu. Geus kolot apa mah. Kemarin kita ngobrol dengan kelompok milenial yang anak muda, ada masih bujangan. Nah, sekarang ini kelompok tuanya nih, kelompok tuanya. Bang, ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa, dana desa tahun 2022. Kenapa Abah memilih tanaman mentimun, diawali dengan tanaman mentimun? Ini alhamdulillah Abah sudah menerima bantuan dari pemerintah. Kenapa tadi ditanya sama Pak Lurah, diawali dengan penanaman mentimun. Ini sebetulnya buat meningkatkan perekonomian kita biar pesat. Kalau mentimun kan umurnya nggak seberapa lama, cuma 40 hari kita udah panen, ya. Udah panen. 40 hari udah panen. Yang pasnya ya 32 hari sebetulnya. 32 hari.
Nah ini kan tadi kita udah lihat nih, ini udah berapa hari nih dari penanaman awal ini? Ini kalau dari awal penanamannya ini udah 19 hari dari mulai dimasukin benih. 19 hari. Kalau keluarnya ya baru 17 hari ini segini. Nanti bisa mulai panennya berapa? Kan kalau di kelompok kemarin itu anak-anak muda sekian hari baru panen awal. Panennya kan tidak sekaligus semua. Berapa hari nanti menjelang panen? Ini paling kurang lebihnya lah 2 mingguan lagi Pak Lurah. 2 mingguan lagi bisa panen ya? Bisa, panen, insya Allah. panen Insya awalan Allah. ya. Iya, perdana. Cek kurang petani naon disebut teh ngabentang gitu Ngabentang ya. ya. Ngabentang. Ikalan. Ikalan Ikalan gitu ya. bahasa. Terus awal ini yang dibutuhkan dalam tani palawija khususnya mentimun ini kesiapan anggota menangani berbagai hal, karena kan tidak semudah apa yang kita bayangkan Iya. bahwa tanam biarkan, kan tidak seperti itu. Pemeliharaannya seperti apa nih dari mulai ini Dok? Apa yang disediakan, pupuk dan sebagainya? Yang disediakan pertama pupuk dasar dulu yang dikatakan lah tai hayam kalau bahasa kurang diem Pak Lurah. Tai ayam. Iya, tai hayam. Kemudian persediaannya terus, dan yang lainnya itu pupuk dasar yang kita gunakan Poska sebagian, dan ditambah yang lain-lainnya ada gitu lah. Kemudian benih dan seterusnya ya lanjut nanam. Nah, bagaimana dengan hamanya? Soal kemarin di kelompok anak muda yang udah panen itu ada apa yang sudah daunnya itu sudah kuning-kuning gitu kan. Nah, ini antisipasi dengan hama-hama seperti itu gimana nih? Ya, antisipasinya itu kalau ada yang kuning-kuning mah saya mah yang digunakannya itu Ridomil. Pupuknya Ridomil, bukan pupuk, obatnya Ridomil. Saya gunakan Ridomil. Alhamdulillah ini nggak ada ya, belum ya. Ya, Mudah-mudahan saya jangan sampai ada gitu. agak tertarik, sangat bagus, tidak ada satupun yang daunnya udah menguning gitu. Nah, mungkin nanti juga sharing dengan kelompok sebelah di sana antisipasinya seperti apa agar betul-betul semua 100% ini bagus. Kelihatannya sekarang bagus, nggak tahu nih kalau nanti udah 2 minggu Iya. nah, bisa bertahan nggak bagusnya ini. Ya mudah-mudahan bertahan aja. Baru ini kan baru dikasih 1 kali pengobatan sama pakai obat Ridomil itu. Jenis pupuk cuma 1 kali dari awal ya. Pupuk apa gunainnya itu? Baru Pupuk 1 kanan. kali kita gunakan dicor dicampurkan dengan pupuk cor 1 kali menggunakannya. Baru 1 kali. Alhamdulillah ya, ini Alhamdulillah. kelihatannya bagus. Mudah-mudahan sampai menjelang panen juga Ya mudah-mudahan mulus ada lah kan penyakit. gitu, nggak ada penyakit. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada rencana apakah selanjutnya kalau misalnya ini udah panen apa mau mentimun lagi atau misalnya perlu yang lain gitu kan, tanaman yang lain? Enggak akan, kalau mentimun kita katakanlah barangkali ya mudah-mudahan kita udah punya modal dasar lagi gitulah. Paling langkah keduanya itu saya mau menanam tomat sama cabai. Tomat sama cabai ya, Iya. rencana kedepannya. Rencana kedepannya. Karena memang kalau misalnya terus menerus satu jenis bisa mentimun terus mentimun lagi, dampaknya itu Iya. jelek, kurang baik ya. Ya kurang lah gitu, kurang peningkatan produknya kurang lah gitu. Dia harus berselang kan gitu ya. Didinginkan dulu, kita mau diganti sama cabai sama itu tomat. Nah, itu kan rencana saya ketika nanti habis panen, pengennya nanti yang menjadi apa istilahnya tengkulak lah kan gitu. Nanti pengen saya itu dimasukkan ke BUMDes. Jadi ini Iya. ada Iya. pengawas juga dari BPD
saya berharap nanti anak-anak BUMDes itu bergerak untuk memfasilitasi warganya untuk menjadi atau menjual produk-produk hasil masyarakat. Tetapi mengingat BUMDes saat ini saya juga masih merintis ya, masih belum ada kesiapan dari pihak BUMDesnya untuk melakukan hal itu. Sementara sebelum diambil oleh BUMDes, ini kemana nanti dilemparnya, dijualnya? Ya ke tengkulak yang udah biasa. Oh, Yang jadi udah biasa emang nerima. sebelumnya ya, Ya, udah ada ya, Ya udah ada. udah menjalin kerjasama dengan tengkulak yang ada. Ya. Banar lah kalau kita Banar. benar ya. Ini kira-kira di kisaran harga berapa sekarang? Sekarang kalau dengar-dengar mah lagi 3.500 3.500 per per kilo. kilo ya. Sekarang gitu. Oh ya, kita kelompok ini kan tanam berapa bata, berapa itu? Ini 100 bata lebih ini. 100 bata berdiri. Pokoknya Ini ini turusnya 5.000 lebih ini. 5.000. Ya. Per biasanya menghasilkan berapa kilo nih dari satu tiang, satu turus kan gitu. Ya kita mudah-mudahan yang biasanya kita dapat per batang itu 1,5 kilo. Ya ini mudah-mudahan kita. Ini 500 ya, 500. Iya. Berarti kalau kali 500 7 ton setengah. Iya mudah-mudahan gitulah. Oh, Itu udah biasa standar gitu. 7 ton setengah, kalau taruhlah kita jadi 7 ton ya kali 3.000 harga standar 21 juta ya Pak? Iya. Wah mantap, 20 juta bro. Nih buat teman-teman nih masyarakat desa Kaung Luwuk khususnya, kita nggak perlu, khususnya juga anak muda. Kemarin saya ditampilkan anak muda bahkan ada yang belum menikah, mereka tidak mau keluar kota, lebih baik mengelola yang ada di kampung kita. Ternyata dari pertanian pun kalau kita betul-betul memanfaatkan, betul-betul mengelola dengan baik ya, ternyata ini kan mentimun itu hanya 40 hari ya, berarti nggak 2 bulan kan? Enggak. Nah, nggak 2 bulan, tapi mampu menghasilkan dari 100 bata itu kurang lebih kisaran 15 sampai 20 juta dalam 100 bata gitu. Dalam kurun waktu cuma 40 hari. Apakah ini istilahnya tidak begitu menggiurkan buat teman-teman semua? Saya yakin kalau misalnya teman-teman semua generasi muda, daripada kita sulit mencari kerja keluar, bahkan perlu berbagai macam-macam ketika kita mau kerja, yuk mari kita manfaatkan potensi yang ada di kita ini. Ternyata ketika kita serius, alhamdulillah nanti ini kita lihat begitu bagusnya ini tanaman mentimun. Kalau ini istilahnya nanti panen, apalagi kalau harga mencapai 5.000. Ya mudah-mudahan. Paling tinggi udah berapa harga? Paling tinggi kemarin? Ya sewaktu-waktu nyampe 7.000 ya. Apalagi kalau misalnya sampai harga pas ketika panen harga 7.000, ya jelas 7.000 kali tadi kita kan kali 7. Wah udah berapa? Plus 9. Jadi apakah teman-teman semua tidak tertarik? Intinya dimanapun kita bergerak, dimanapun kita bekerja, kalau kita kerjakan dengan serius, insya Allah ini akan menjadi sumber penghasilan yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya kan gitu. Selama ini masyarakat khususnya anak muda, generasi muda merasa gengsi kalau misalnya terjun ke sawah, merasa gengsi kalau ke kebun. Padahal ketika kita ngobrol dengan mereka ya cukup lumayan kalau kita ini potensi kita gali betul-betul. Nah ini mudah-mudahan menjadi salah satu gerbang pintu menuju sebuah keberhasilan. Saya berharap di desa Kaung Luwuk ini akan muncul kembali kelompok-kelompok semacam ini ya. Karena saya diawali tahun ini baru punya 4 kelompok ya. 2 kelompok palawija, 2 kelompok ternak domba. Kenapa saya memilih untuk pemberdayaan ini melalui kelompok ya? Mudah-mudahan dengan adanya kelompok ini ada sebuah saling support baik antar anggota ataupun antar kelompok,
sehingga kita nanti bersaing dalam artinya bukan bersaing kejelekan, tetapi bersaing semaksimal mungkin dari masing-masing kelompok ini dan kelompok yang di sana yang kemarin udah saya datangi, bersaing secara sehat. Ini bagaimana betul-betul menghasilkan lebih banyak kan gitu. Ya penghasilannya buat siapa? Bukan buat saya, bukan buat BPD, RT dan sebagainya, tapi ya buat mereka anggota. Dengan adanya kelompok ini mudah-mudahan kedepannya masyarakat Desa Kaunglu khususnya, ya umumnya kita semua yang mau bergerak, yang mau berjuang, minimal bisa mewujudkan impian kita masing-masing. Terima kasih Bah atas informasinya dan juga atas ini langkah kita, langkah awal kita. Insya Allah apapun kendalanya akan terus kita jalani, akan terus kita hadapi demi kemajuan masyarakat Desa Kaunglu. Dan jangan lupa buat teman-teman, rekan-rekan semua yang kebetulan melihat, menonton video ini, jangan lupa subscribe dan like untuk meningkatkan semangat operator biar lebih semangat. Kalau yang subscribe-nya banyak, like-nya banyak, dan jangan lupa silahkan komentar, berikan kami masukan khususnya untuk warga kami Desa Kaunglu, dan lebih khusus lagi barangkali buat kami para pemangku kepentingan. Kalau misalnya ada hal yang ingin disampaikan, silahkan, kami terbuka dan kami siap untuk menerima saran, kritik, masukan dari semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.